punya ide sedikit mungkin. Iya, Pak. Yang saya pernah lihat ketika saya tinggal di Jepang beberapa waktu yang lalu, mungkin tidak kalau kita buat kartu perokok. Jadi yang boleh beli rokok itu hanya pemegang kartu perokok. Nah, gimana Pak Sarip melihat ide membuat kartu perokok itu? Itu bagus, cuma implementable nggak ya? Mungkin itu. Jadi mungkin ini pemerintah jangan setengah hati lagi. Ya. Di Australia itu supaya orang nggak tertarik merokok, anak muda yang dia lindungi. Oke, satu hal yang menarik ya, kita langsung saja kira-kira ide-ide apa yang bisa kita lakukan untuk mengurangi jumlah perokok ini. Mungkin saya mulai dulu, saya punya ide sedikit mungkin. Iya, Pak. Yang saya pernah lihat ketika saya tinggal di Jepang beberapa waktu yang lalu, mungkin tidak kalau kita buat kartu perokok. Jadi yang boleh beli rokok itu hanya pemegang kartu perokok. Nah, gimana Pak Sarip melihat ide membuat kartu perokok itu? Ya sah-sah saja, ya sebagai sebuah alternatif ya itu dimungkinkan gitu ya. Tapi menurut saya itu pernyataan saya tadi itu bagaimana sekarang pejabat pemerintah, anggota dewan, memberikan keteladanan tokoh masyarakat, ya tokoh adat juga ikut membantu untuk memberikan sebuah pernyataan untuk bersikap tentang anti rokok itu. Iya. Ya. Ada problem yang kalau dalam konteks politik itu tekanan publik untuk melarang merokok itu lemah sekali. Oke. Ya, sama sekali tidak ada kelompok pemprotes. Jadi komunitas yang tegar ini tadi itu luar biasa. Tapi dia hanya sebatas himbauan, belum menyentuh pada aspek tekanan. Bagaimana mendesak supaya pemerintah itu betul-betul serius dalam melakukan pengendalian kontrol terhadap mengurangi yang merokok itu. Itu yang problem mendasarnya. Perlu tidak di rencana strategis pemerintah daerah juga dimasukkan indikator penurunan jumlah perokok? Kira-kira ini kalau bisa dimasukkan secara global masuk itu SDGs. Di SDGs Renstra ada ya. Ada. Ya misalnya saja kita lihatlah di Lampung inilah. Ya. Misalnya harusnya kita punya juara 1 nih, Ya. sudah terbukti juara 1. Kita sampaikan kepada pemerintah daerah bahwa dalam 5 tahun ke depan pemerintah daerah menargetkan jadi juara 3, sehingga dengan indikator KPI itu kan nanti program-program strategis, sasaran strategis ini bisa di breakdown oleh pemerintah daerah. Itu ya Pak Prof. Kami ya juga akan terjadi hal yang paradoks karena kesehatan di Indonesia itu adalah visinya bagus, Indonesia sehat, tapi dalam realitasnya dia memproduksi penyakit, ya akhirnya kemudian rumah sakit tambah banyak, bahan pengobatan tambah banyak, jadi penyakit itu dieksploitasi, ya, dan kemudian menjadi indikator. Saya pernah misalnya ketemu dokter, itu dia bilang, oh si dokter itu mah hebat gimana Pak? Pasiennya banyak. Jadi kalau dokter itu pasiennya banyak, dia sukses. Iya. Harusnya kan terbalik ya. Tapi logikanya itu tidak. Kalau tiap tahun meningkat jumlah pasiennya berarti enggak, ya pasiennya nggak berhasil mengedukasi ya. Dalam diskusi saya harus dibalik indikator tentang kesehatan itu. Jadi indikatornya rumah sakit harus sepi, pasien harus berkurang. Iya. Malah saya yang diketawain itu, karena bertentangan dengan logika pasar. Iya. Silakan Pak Waisman, mungkin ada tambahan. Ya, saya sangat sepakat karena saya tuh di kesehatan di bidang public health, saya di komunitas.
Jadi tadi kan penyakit tidak terjadi kebetulan, tapi Ada tunduk sebuah akibat. Hampir semua target-target pemerintah itu menurunkan angka kesakitan, jantung, kanker, semua lah. Itu Sudah ada itu ya, ada target itu targetnya. ya. Di Renstra ada, di macam-macam lah target-target yang Target harus itu kita ya. capai, jangka pendek, jangka menengah. Kalau menurunkan angka kesakitan itu bukan yang mengobatinya, bukan dengan pelayanan dokter yang canggih, tapi dengan mencegahnya. Iya, betul. Ya, kalau udah sakit kita hanya menyelamatkan nyawa. Iya. Ibaratnya kalau sepak bola ini, itu bola di dokter itu penjaga gawang, Iya, kiper. iya, terakhir dia. Iya, harusnya pemain penyerang yang harus banyak bermain. Nah, alokasi anggaran kita ini sering kan mahal sekali tuh. Dokter spesialis, rumah sakit canggih segala macam. Tapi itu perlu banget. Dia kalau banyak mungkin karena pelayanannya ya. Tapi kenapa penyakit itu banyak di populasi? Ini harus jadi concern kita. Karena penyebabnya tadi. Pemerintah punya target stunting misalnya. Penyebab stunting kan masalah gizi. Masalah gizi udah dihisap bapaknya tadi 1 kilo telur sehari. Iya. Ya, Dan aja ibu hamil 1 kilo telur sudah habis buat Iya. toko ya. ya, ibu hamil mungkin nggak kebagian. Iya. Ditambah lagi asap rokok. Iya. Itu berdampak ke janin pasti. Sehingga stunting. Ya, TBC kita itu menghabiskan duit juga. Penyakit-penyakit yang lain. Jadi kesejahteraan itu katanya, ya saya bukan orang ekonomi, tapi paling nggak 2 hal. Menambah pendapatan, mengurangi pengeluaran. Ya, pasti Iya, itu ya. mengurangi pengeluaran ini paling nggak, karena orang miskin tadi yang banyak Iya, merokok. iya. Jadi, tapi kita itu, Prof, saya usul Prof tadi untuk kartu tadi, itu bagus, cuma implementable nggak ya, mungkin itu. Jadi mungkin ini pemerintah jangan setengah hati lagi. Ya. Di Australia itu supaya orang nggak tertarik merokok, anak muda yang dia lindungi. Seperti di kita itu udah ada peringatan merokok, tapi porsinya masih kecil. Di Australia itu nggak boleh ada warna menarik atau apapun polos rokoknya. Di Thailand itu nggak boleh dipajang. Jadi kalau beli rokok hanya tulisan dia jual rokok di sini. Tapi kalau pesan baru dia bukakan, nggak boleh terlihat. Oke. Nah, kalau kita dipamerkan di Iya, dipajang dekat kasir logonya itu, itu ya. ya. Terus kita boleh jual ketengan. Nah, itu yang menarik gitu. Iya. Saya cuma ketemu di Indonesia tuh, Pak. Ya. Ya. Warung harusnya dilarang jual rokok sama anak. Boleh beli 1 batang rokok ya. Iya. Nah itu di kita bahkan dipromosikan harga murah. Ya, etika itu belum ada di kita. Tuh. Nah itu kebijakan sukarela, himbauan sukarela nggak mempan. Jadi bagaimana regulasi dan ditegakkan. Saya setuju itu yang harusnya kita kawal. Tapi regulasi itu setiap kita coba rancang regulasi, industri pasti campur tangan tuh. Nanti dampaknya pengangguran, petani tembakau itu, Bro. Saya lihat datanya, tembakau itu diimpor 50% lebih. Jadi ada rokok-rokok tertentu, rokok yang lagi laris sekarang itu nggak cocok dengan tembakau Indonesia katanya. Virginia Harus dari impor. luar negeri import ya. Kita paling besar impor tuh dari Cina, Brazil, berikutnya India. Mereka perokoknya nggak banyak, tapi penghasil dari tembakau itu tetap besar. Ya, dia jualan Dijual ke tembakau, Indonesia. Indonesia jadi konsumen aja. Konsumen rokok luar biasa. Oke, menarik ini. Terakhir ini mungkin Pak Syarif, mungkin karena ini kita cerita di Lampung ya. Mungkin Pak Syarif ada sedikit masukan bagaimana sih kaitan, mungkin ada budaya yang berkembang di Lampung ya. Kita tahulah di Lampung ini tidak hanya orang Lampung, orang Jawa pun kalau ke Duri banyak gelas-gelas yang isinya rokok. Ya, ini budaya ya, yang menjadi tidak sopan kalau kenduri nggak ada rokoknya ya. Dan ini mungkin gimana nih Pak Syarif bisa melihat juga apakah juga budaya ini juga memiliki peran yang cukup penting? Ya sangat penting. Cuman kan kalau pakai pendekatan budaya itu prosesnya lambat ya. Gitu kan. Satu-satunya cara yang paling efektif itu adalah
dengan Regulasi ya. regulasi. Dan ditegakkan ya. Ya. Ada penegakan hukumnya, kemudian ada yang paling penting itu juga sudah mulai saatnya memberikan contoh ya, Oke. elit-elit itu, sehingga kalau misalnya orang tua, tokoh-tokoh ya, tokoh adat, tokoh masyarakat tidak merokok, pasti ya, saya meyakin pasti itu akan jadi contoh yang Ya, bagus. teladan-teladan yang baik ya. Jadi itu aja menurut Iya, saya. iya. Oke, mungkin Pak Ismen ada penutup yang ingin disampaikan? Kalau saya dua hal, Prof, yang perlu kalau mau menurunkan perokok di kalangan generasi berikutnya. Kalau di kalangan generasi sekarang itu alamiah aja lah nanti habisnya. Pertama, harga rokok sesuai tujuan cukai tadi adalah mengendalikan konsumsi. Kita harus capai harga rokok yang berdampak kepada penurunan belanja rokok. Kalau belanja rokok masih tinggi, berarti cukainya masih kurang. Harga rokok masih murah itu. Jadi Dinaikkan lagi cukainya? harus. Oke. Ya, seperti di Singapura itu mungkin 100.000 rokok kita itu. Di Rokok kita itu ya, di sana ya. Di Australia 400.000 rokok yang sama. Nah, baru dia berdampak menurunkan prevalensi perokok. Karena tujuan cukai itu. Kalau enggak, tujuannya enggak tercapai, tapi masyarakat terbebani. Yang belanja rokok kan yang bayar cukai itu. Iya, Nah, jadi terlindunglah generasi masyarakat miskin ke bawah. Anak-anak nggak bisa beli batangan tadi karena mahal. Iya. Satu harga. Kedua, iklan. Karena ini strategi industri untuk membujuk anak kita. Iklan ini harus dilarang total. Nggak boleh. Barang berbahaya kok diiklankan. Iya. Ya, barang yang adiksi, bahkan Muhammadiyah udah bilang haram. Nah, tapi kan itu masih banyak pertentangan. Tapi paling nggak ada pemaksa. Kalau pendekatan budaya memang lama, tapi bisa saja. Kalau saya lihat Lampung, bukan karena orang Lampungnya, Prof. Kan kita ini Karena Lampungnya perokok ya. budaya Indonesia ini. Itu budaya secara general itu tetap Karena budaya Indonesia gambaran orang Lampung ini kan Indonesia banget. ya. Nah, kalau kita hitung Gimana orang itu, Lampungnya, gimana? iya multi etnis kan. Iya, Ini budaya Indonesia, kalaupun kita sebut budaya itu udah. Jadi kenapa Lampung tinggi? Karena penegakan kita yang lemah. Jadi angka yang tinggi itu penegakan yang lemah. Iklan kita, banyak daerah kota sudah melarang iklan rokok luar ruang paling enggak. Dulu kita takut kehilangan pendapatan. Itu space iklan itu diisi produk lain. Nah, sekarang kita makin berat karena iklan di media sosial, internet itu marak. Iya, Jadi harusnya memang dilarang total iklan. Nggak boleh orang barang berbahaya diiklankan. Oke. Nah, itu menurut saya itu prinsip. Oke, terima kasih nih Pak Ya. Ismen, Pak Sarif Ya. sudah hadir ke Administrative Institute ini, bincang-bincang yang luar biasa ini ya Pak Ismen ya. Mudah-mudahan ini sesuatu yang kecil ini bisa bermanfaat, Amin, bisa amin. mendapatkan sesuatu kebaikan untuk Lampung kita yang lebih baik. Mudah-mudahan paling tidak ya dalam 5 tahun ke depan turunlah jadi juara 3 lah yang Betul. sekali lagi terima kasih banyak Pak Sarif, Pak Terima Ismen kasih. sudah datang, Bapak Ibu sekalian. Semoga ke depan diskusi kita bisa menjadi sesuatu yang baik buat kita semua. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun. Waalaikumsalam. Tapi pun.